Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian dalam keadaan sehat. Topik pembelajaran sejarah Indonesia kita kali ini yaitu bisa kalian lihat di buku kalian halaman 63, yaitu sebuah revolusi. Langsung saja simak penjelasan Ibu mengenai pembahasan kita ini dalam video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menganalisis perkembangan kebudayaan zaman Neolitikum. Yang kedua menganalisis makna revolusi kebudayaan zaman Neolitikum. Dan yang ketiga menganalisis manusia pendukung kebudayaan Neolitikum. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebuah revolusi. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru ataupun Neolitikum. Jadi Neolitikum itu sama dengan zaman batu baru. Nah, pada zaman inilah yang dikatakan itu sudah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Nah, pola hidup manusia yang seperti apa? Yaitu pola hidup food gathering digantikan dengan pola food producing. Nah, apa itu food gathering? Food gathering itu masa manusia purba berburu dan meramu. Jadi mereka memanfaatkan hasil alam untuk menjadi bahan makanan mereka. Nah, itu berubah menjadi food producing, sama dengan yaitu masa bercocok tanam. Nah, berarti food gathering digantikan dengan food producing, dari berburu dan meramu digantikan dengan mereka sudah bisa bercocok tanam. Jadi, perubahan yang seperti itulah yang sudah terjadi pada masa zaman batu baru ataupun Neolitikum. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens, yaitu sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan beternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. Nah, hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini secara garis besar dibagi menjadi dua tahap perkembangan, yaitu ada dia kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang perkembangan zaman logam. Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh von Heijgendalen. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang dan ada juga berbentuk trapesium. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Diperkirakan sentra-sentra teknologi kapak persegi ini ada di Lahat, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, kemudian Pacitan, Madiun, dan di lereng Gunung Ijen. Nah, bisa kamu lihat bagaimana gambar kapak persegi. Yang kedua, kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur. Kapak yang ukuran besar sering disebut Welzenbeil dan yang kecil dinamakan Kleinbeil. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama di kepulauan Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Nah, bentuk dari kapak lonjong ini bisa kamu lihat pada slide berikut ini. Inilah yang merupakan bentuk dari ataupun gambar dari kapak lonjong yang dimaksudkan. Perkembangan zaman logam. Mengakhiri zaman batu masa Neolitikum, maka dimulailah zaman logam. Sebagai bentuk masa perundagian,
Zaman logam di Kepulauan Indonesia ini agak berbeda bila dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Di Eropa, zaman logam ini mengalami 3 fase, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Sedangkan di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Beberapa contoh bendera lain, kapak corong, nekara, dan moko, dan berbagai barang perhiasan lainnya. Beberapa benda hasil kebudayaan zaman logam ini juga terkait dengan praktik keagamaan, misalnya nekara. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Apabila masih ada kalian kurang pahami, bisa langsung kalian tanyakan ke Sampai jumpa di pembelajaran kita minggu depan. Kita akan membahas tentang konsep ruang pada hunian atau arsitektur. Bisa kalian buka dalam buku kalian, yaitu halaman 66. Sekian dan terima kasih.